rapi. Oh, Kita iya, kan iya. kedatangan tamu nih. Kita, Oh, siap. ini mannernya coba. Iya, siap bos, siap. Jadi malam ini kita sengaja banget nih udah rapi-rapi gitu, walaupun aku pengen agak berantakan. Ini rapi ya Hal. Ini rapi nih, aku nih nggak contoh yang salah nih ya. Oh, siap. Jangan ditiru ya. Jadi malam hari ini kita udah kedatangan siapa nih, No? Ceng cantik banget. Dan juga prestasi yang luar biasa. Benar banget. Langsung aja nih kita sambut ada Putri Indonesia Kalimantan Tengah tahun 2022. Halo Kak Bella ya? Halo, iya. Kak Bella. Oke, nah ini nih yang paling bersinar bercahaya dengan Paling kota. mencolok ya di antara kita Betul. bertiga Ini guys. kami yang biasanya sana sini gerusuk gitu. Iya. Kalau ini kita Ketemu harus, yang kalem, harus anggun ya say. harus anggun gitu ya, karena gitu. Nah, Indonesia yang ada di tengah kita. Jual gugup ya Hal. Gugup aku Oh, ketemu gugup. ini Putri Indonesia kapan lagi gitu. Oh iya Ya, benar. Pernah gitu. Abis ini foto bareng Hal. Iya, mau sih. Mau. Asal dikasih izin sama manajernya gitu. Jangan mau Kak. Kita langsung aja nih kenalan, boleh tahu Kak nama lengkapnya siapa gitu. Karena dari tadi kita bilang Indonesia nih Kak Bella gitu, tapi kita belum tahu siapa nama lengkapnya. Iya. Langsung aja ya. Langsung aja, Kak. Perkenalkan semuanya teman-teman Jurnal TV. Nama saya Stella Bella Elizabeth, biasa dipanggil Stella atau boleh juga dipanggil Kak Bella. Saat ini saya baru saja terpilih sebagai Putri Indonesia Kalimantan Tengah tahun 2022. Terima kasih. Berarti boleh dipanggil Kak Bella tadi ya? Boleh dipanggil Kak Kak Bella. Bella, boleh dipanggil Kak Stella. Kak Stella juga bisa gitu ya. Nah, aku tapi agak salfok gitu, soalnya waktu tadi malam nih dikasih kayak nama lengkapnya sama Kak Stefan gitu. Bukan Kak Elizabeth nama terakhirnya. Iya ada. Iya, ada Stella Bella Elizabeth. Kalau yang dikasih ke aku tadi malam itu mau Kan? Iya, itu. Iya, itu juga. Oh, itu juga. Itu juga. Oh, berarti ada lanjutan lagi sebenarnya. Iya. Oh, memang Panjang berarti lebih kayak namanya. keluarga gitu ya. Iya, benar. Oh alah, oke. Tahu ternyata aku yang salah info gitu, jadi kita langsung cross check gitu ya. Dan kalau boleh tahu nih Kak, sekarang kesibukannya apakah kuliah, kerja, atau sambil apa gitu? Oke, untuk kesibukannya saat ini saya baru saja menyelesaikan pendidikan saya sarjana ilmu komunikasi jurusan public relations. Dan setelah itu saya mulai fokus untuk mengikuti ajang pemilihan Putri Indonesia. Oke. Jadi saat ini kesibukannya persiapan menuju grand final Grand final. Putri Indonesia. Itu gimana sih Kak? Kalau boleh tahu ceritanya Kakak bisa ikut ajang segede ini gitu? Jadi awalnya ini memang dari kecil itu menjadi Putri Indonesia merupakan mimpi ya. Betul. Tapi untuk tahap memilih mengikuti Putri Indonesia ini kan tahap yang sangat tinggi. Jadi dari awal aku mulai ikut dari iklan dulu, terus menjadi model, ikut lomba-lomba model, kemudian ikut duta-duta wisata, tapi tingkatannya dimulai dari kecamatan. Iya. Terus kemudian ke daerah, nah ke nasionalnya baru aku berani untuk ikut ajang Putri Indonesia. Berarti ada step by step Iya, ya, nggak benar langsung banget. ke ajang yang Dulu, gede. Iya, jadi nggak praktis tapi melewati proses dulu. Betul. Dan emang dari kecil gitu ya udah tahu kayaknya mimpinya besarnya tuh pengen jadi model, pengen jadi Putri Indonesia juga kayak gitu. Kan kalau anak-anak zaman sekarang mimpinya sering berubah-ubah gitu kan. Kalau jual apa? YouTuber Aku bang? pernah pengen jadi astronot terus Astronot. terus ganti mimpi, yaudah deh yang penting sukses gitu. Siap. Soalnya bingung juga gitu kan, kayaknya ini keren deh, kayaknya jadi ini keren gitu, jadi mimpinya tuh berubah-ubah gitu. Ya udahlah daripada bingung, satu yang pasti udah yang penting sukses gitu. Jadi entah sukses gimana ya itu terserah. Siap. Tapi Kak Bella pernah kayak gitu juga gak waktu kecil? Kayaknya nggak dulu dia jadi Putri Indonesia gitu, atau insecure gitu, atau kayaknya ini aja kayak gitu. Sebenarnya sih masa kecil itu sampai kita tahap pendewasaan itu adalah proses kita mencari jati diri kita ya. Jadi awalnya dari kecil itu memang karena hobinya itu memang udah ke feminim, sukanya main Barbie, main boneka, sukanya ngelihat yang princess. Jadi imajinasi anaknya Iya, gitu. iya, Jadi iya. terbawa sampai ke dewasa Dewasa. gitu. Aduh, aku pengen ikut nih kayak Betul. lomba-lomba modeling, Modeling. belajar jadi model gitu. Sampai akhirnya memang memutuskan untuk berani ikut pemilihan Putri Indonesia. Emang dari kecil anaknya aktif gitu ya, aktif, karena aktif imajinasi
terus juga udah role modelnya tuh kayak Barbie gitu yang Iya, fashion cewek, fashionable iya. banget gitu, terus feminim juga kayak gitu. Terus mulai didalamin gitu Kak, maksudnya didalamin ke arah modeling tuh apakah memang juga disupport dari orang tua atau mah aku pengen dong ikut model kayak gitu. Jadi memang awalnya itu aku bilang sama mamaku gitu. Aku mulai merintis karir model aku di tahun 2014. 2014. Waktu itu aku masih SMA kelas 2 atau kelas 3 gitu ya. Dari kecil sih memang udah suka dunia-dunia apa fashion, dunia model. Terus akhirnya tapi bagaimana aku bisa menjadi seorang model? Aku harus mengikuti sekolah model dulu. Betul. Jadi awalnya memang aku bilang ke mamaku untuk aku mau ikut sekolah modeling gitu. Jadi memang kita belajar dari sekolah modeling dulu. Sekolah modeling dulu. Kalau boleh di-spill sekolah modelingnya apa nih? Namanya Galazema Modeling School. Modeling dulu. Itu di mana Kak? Ini karena aku masih Oke. pertama mendengar gitu. Karena ada beberapa juga yang datang ke sini itu dari ini manajemen Kak, aku dari ini manajemen, terus ada yang dari Bang Aher Kak kayak gitu. Nah ini aku baru pertama kali dengar nih. Mungkin aku yang emang udet gitu ya. Jadi ini pendirinya itu Arsenti Bilmina. Oke. Dan nama manajemennya itu Zema Manajemen. Zema Manajemen. Iya, tapi kan sekarang aku udah selesai. Udah Jadi selesai, udah udah saya udah graduate. udah Iya, lulus. udah lulus gitu. Waktu itu selama kurang lebih 5 bulan sekolah. Sama kayak JKT gitu ya, bisa graduate. Iya kan, lulus. Ada regenerasi Ada saya. regenerasi. Ini angkatan kedua gitu kan, soalnya Iya, JKT lagi bener. rame gitu kan. Angkatan 1, 2, 3. 3 gitu. Kakak angkatan berapa? Waduh. Kalau aku kebetulan angkatan ketiga. Oh, ketiga. Ketiga. Jadi emang udah jebolannya dari situ juga udah banyak juga, terus akhirnya memilih di situ gitu kan Iya, ya. betul. Seperti itu. Dan akhirnya di Pekuni di tahun 2014 dengan pertama kali ikut. Aku pertama kali itu SMA ikut, sebenarnya udah ikut lomba-lomba di mall-mall dulu. Oke. Terus setelah itu aku ikut Indonesia Top Model Indonesia. tahun 2015. Oh, Dan itu 2015. ajang nasional pertama aku untuk mewakili provinsi Kalimantan Tengah juga. Wow, di udah segitu sudah langsung nasional, teman-teman. Keren banget ya saya. Kan yang lain tuh biasanya umurnya masih nyoba yang kota dulu gitu, yang provinsi kecamatan dulu. dulu. Gitu. Masih belum ini langsung gas gitu ya, langsung gas nasional di usia muda gitu. Memang mentalnya agak lain ya ini memang. Jadi Agak kelihatan lain. banget emang inner beauty-nya gitu, udah ada inner beauty-nya gitu, udah maksudnya berjibaku di permodelan dan juga putri Indonesia dan model lain itu sudah biasa kayak gitu. Kalau boleh tahu nih Kak, berapa yang udah, maksudnya berapa sekali, berapa kalau kehitung itu ada berapa kayak gitu? Kehitung nggak? Berapa apanya nih? Maksudnya Berapa kali sering ikut kakak ajang gitu? mengikuti event? Mengikuti kalau untuk di mall-mall kurang lebih udah 4 Empat. mall. Terus kalau untuk ajang nasional 3 Tiga Indonesia kali. Top Model, Miss Earth Indonesia, Miss Earth. dan sekarang Putri Putri Indonesia. Dan kalau untuk ajang yang daerah itu Abang None. Abang None. Iya. Jadi total berapa tuh ya? Lebih 11. 8 gitu. Kurang lebih. Kurang sih, lebih ya. kurang lebih. Berarti emang udah biasa banget. Emang naik udah turun terbiasa panggung. naik turun Naik turun panggung. panggung, karpet merah, wah ini karpet merah yang biasa nih. Jadi catwalknya nggak usah Iya, diragukan lagi. nggak usah diragukan lagi gitu. Dan juga emang jebolan juga udah dari kecil gitu ikut, dan terbukti sekarang bisa mewakili Kalimantan Tengah gitu kayak. Nah, Kalau boleh tahu nih ya kak, Ya. dari setiap kakak turun naik panggung nih, dari semua pengalaman kakak sampai kakak bisa jadi kayak sekarang ini, ada nggak sih kayak apa pengalaman yang menarik menurut kakak selama kakak mengikuti event? Pengalaman yang menarik sih pastinya lebih ke nervous sih. Nervous sih ya, setiap orang pasti nervous ya. Putri Indonesia yang Iya. Bisa sudah nervous saya. berkali-kali gitu. Ada nervous? Tetap. Jadi Tetap. walaupun udah berkali-kali naik ke atas panggung atau pernah fashion show atau ikut-ikut ajang, tetap yang namanya nervous itu pasti ada. Iya. Tapi ya untuk cara supaya aku nggak nervous, aku selalu berpikiran untuk tetap tenang. Memang udah juga dilatih dan dibiasakan gitu kan ya. Dan tadi kan ada sekitar 10-an gitu. Apakah semuanya winner gitu atau coba lagi tahun depan gitu, atau masih belum nih, Iya. maaf ya kayak gitu. Kalau untuk Indonesia Top Model, kebetulan aku masuk top 10. Top 10. Kalau Wow. untuk Di percobaan Miss- pertama tuh. Itu di percobaan. Keren banget. Kan orang pasti 2
2 kali coba dulu baru dapet gitu, kayak nyari oh ini kayak gini nih caranya gitu. Ini sekali coba hal. Masuk top 10 gitu. Terus apa lagi gitu? Yang ajang berikutnya ada Abang None. Abang None. Itu finalis. Kemudian Miss Art Indonesia finalis juga. Dan terakhir Putri Indonesia. Jadi sebenarnya sempat gagal juga. Sempat mengalami kegagalan sih. Tapi tetap ya kita tetap harus bisa berproses. Betul. Dan balik lagi tadi ke mimpi dan juga mimpi dari kecil yang kita semangat gitu diwujudin gitu, emang makanya sangat energi positifnya mencerahkan hariku gitu ya, sangat terpancar gitu. Dan ngomong-ngomong nih kan sekarang berarti udah didaulat, udah dinobatkan sebagai Putri Indonesia mewakili Kalimantan Tengah ya. Iya benar. Kalau boleh tahu, boleh cerita nggak maksudnya selama kan pastinya ada persiapan gitu untuk menuju nasional atau bahkan ini kemarin pemilihan yang di Kalteng juga ada gitu kan. Nah itu apa aja sih yang disiapin gitu, entah itu apa modelingnya kah atau pengetahuannya kah? Kalau untuk audisi mewakili Kalimantan Tengah pastinya yang disiapin subjek-subjek seperti mentalnya, terus wawasan, terus ke fisik sih, lebih ke fisik, menjaga muka, kulit, dan segala macam. Dan ketika sudah terpilih, kemudian ada persiapan berikutnya untuk menuju grand final. Tentunya ini persiapannya lebih banyak ya pastinya ya, dan persiapannya pasti mencari gaun, mencari national kostum, kemudian sama seperti tadi persiapan wawasan dan juga fisik. Sebelum kita masuk ke yang nasional, mungkin kita bahas yang di Kalimantan dulu gitu. Yang di Kalimantan, waktu sebelum nih terpilih kan pasti ada banyak gitu, maksudnya kandidat-kandidat lain gitu. Nah itu berapa sih orang yang maksudnya bukan disingkirkan, dikalahkan tuh kayaknya bahkan terlalu kejam gitu ya. Apa ya nyebutnya? Yang bersaing gitu. Itu ada berapa sih kan? Jadi untuk audisi di Kalimantan Tengah itu diadakannya di Jakarta. Oh, di Jakarta. Iya. Nggak ada di sini. Nggak ada di sini. Nah, pada saat audisi di Jakarta kurang lebih itu ada sekitar 5-6 orang. 5-6 Iya. Dan itu dipilih top 3 dulu. 3 dulu. Jadi ya? dipilih 3 dulu. Tiga disisihkan, 3 yang diambil. Iya, benar banget. Jadi setelah terpilih 3 akan ada sesi seperti live streaming bersama juri-jurinya juga gitu. Dan setelah itu spare waktu seminggu baru terpilih juara 1 untuk mewakili Kalimantan Tengah, dan yang satu lagi favorit. Jadi perjuangannya juga udah ada, terus juga udah lewatin, pokoknya pasti kan orang-orang pilihan juga gitu yang jadi saingannya gitu ya, jadi lawan kan, jangan saingan gitu, terlalu kasar kayak bahasanya ya gitu tahu supaya tidak terdengar kasar ya, tetap ramainya jaga ya. Berarti udah ngelewatin itu juga, terus akhirnya terpilih gitu Kak Stella, Kak Bella yang akhirnya menjadi mewakili Kalimantan Tengah gitu kan. Iya, bener banget. Aku nggak bisa bayangin sih gimana persiapan kakaknya, ekstra banget pastinya. Berarti untuk sampai ke titik itu. Betul. Apalagi sekarang masuk nih siap-siap mau ke nasional, dimana tadi juga ada disiplin harus ada kostum nasional, terus juga aku sempat kepo-kepo juga kayak gitu ke Instagramnya, ada bawa kebudayaan juga gitu yang harus jadi visi misi dan program kerja. Nah kita mungkin akan bahas ke sini deh. Nah untuk mungkin program ya, sebutannya program atau visi misi? Bisa program. Nah untuk programnya sendiri nih yang mau kakak bawa kakak angkat juga gitu di nasional, apa nih dari Kalimantan kalau boleh tahu Kak? Kalau untuk programnya mungkin lebih ke advokasi ya. Kalau di Putri Indonesia jadi ada yang namanya advokasi, yaitu kegiatan sosial. Nah kemudian advokasi aku ini bernama Women Empower, yang fokus terhadap perempuan dan juga anak-anak. Gitu. Jadi arti dari Women Empower ini sendiri itu dimana kita sebagai seorang wanita memiliki kepedulian untuk menjadi penolong bagi orang lain, seperti itu, khususnya untuk perempuan dan anak-anak. Iya. Jadi itu program besar, gagasan besar yang kakak bawa yang akan dibawa ke nasional. Di nasional gitu. Karena aku sempat ngeliat juga gitu di Instagram gitu, ada akhirnya waktu itu ada ini UNESCO dan jamu gitu. Iya. Nah, aku sempat apakah ini yang mau diangkat? Iya. Mungkin
jamu-jamu dari Dayak gitu, dari Kalimantan kayak gitu. Boleh diceritain mungkin itu apa gitu? Itu salah satu program dari Yayasan Putri Indonesia, karena kebetulan Yayasan Putri Indonesia di bawah nama dari Mustika Ratu memang memiliki brand jamu. Seperti itu. Jadi kita mau mensupport, mendukung karena jamu ini sebagai warisan budaya asli Indonesia. Iya benar. Jadi itu emang program semua Putri Indonesia gitu Iya ya? benar. Karena aku sempat apa jangan Kak Bella mau ngangkat jamu khas Dayak kan, soalnya Kalimantan kan terkenal banget nih kayak pasak buminya gitu, kemarin bajakan gitu, bajakan, yang sempat viral juga, bisa obatin ini obatin itu kayak gitu. Sebenarnya ada yang dibawa. Ada. Itu national kostum. Oh di national kostumnya Iya malah yang benar. ada. Jadi Oke. memang di national kostum itu memang kita membawa dari daerah. Dari daerah. Nah, Iya. kalau boleh tahu nih national kostumnya mungkin bisa di spoiler sedikit gitu kira-kira apa sih? Boleh nggak? Atau ini harus rahasia banget jadi biar Sebenarnya national kostum ini salah satu lomba dalam rangkaian acara pemilihan Putri Indonesia. Jadi aku spill sedikit aja oke. Mungkin national kostum aku akan menampilkan filosofi dari Nyai Balau. Oh, Nyai Balau. Oke, jadi tapi untuk desain dan segala macamnya belum bisa di-spill. Iya, nggak boleh dong, nanti gawah. Enggak, nanti pertama gawah, terus nanti bisa dicontek sama Iya, yang betul. lain. Nah kalau boleh tahu, pasti kan ada yang desain juga orang di Bali. Iya, terus betul ada yang nyiapin sekali. juga. Kalau boleh tahu siapa sih Kak? Ada boleh namanya? Namanya dari Aan Saumbetaro. Oh, Ansal Betaru. Itu yang nyiapin desainnya, terus nanti yang akan dikenakan juga gitu ya? Iya benar. Kebetulan Kak Aan ini juga dia sempat memodifikasi juga nasional kostum putri sebelumnya, Putri Indonesia tahun 2020 dan 2019. Jadi emang dari rekam jejak, sepak terjangnya juga udah pernah gitu ya, berpengalaman gitu. Dan pastinya jadi penasaran juga gitu gimana ya kostumnya. Soalnya kalau misalnya kita ngeliat nih Putri Indonesia atau Miss Universe gitu kan, itu kostumnya pasti menjadi sorotan banget gitu. Benar. Apalagi tiap provinsi, apalagi di Indonesia kan banyak gitu kekayaan dan budayanya juga. Jadi penasaran banget gitu, pengen ngeliat apakah gimana gitu. Dan Tapi ini, menurut aku ya Hal, setiap sebagai pecinta Putri Indonesia nih ya, nggak pernah ketinggalan Nextnya nonton. bisa ya nanti tahun depan ikutan. ya bisa banget, ayo bisa. Jadi aku kayak ngelihat kayak wow banget gitu kostum-kostum dari Kalimantan, mau itu dari Kalimantan Utara, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, itu selalu bikin pulau-pulau lain tuh kagum, apalagi dari Kalimantan Tengah yang selalu nggak ketinggalan bulu-burungnya, burung tingang, Kak. Iya benar. Bulu-bulu. Emang sih, jadi penasaran, kita tungguin aja nanti kostumnya mungkin akan di spill secepatnya. Jadi teman-teman yang lagi nontonin bisa juga nanti bantu dukung juga ketika hari kayak gitu. Nah, tapi kita sebelum ke arah sana lagi nih, aku pengen tahu nih Kak, kan ini nasional gitu, tingkatannya lebih sulit lagi gitu ya. Terus juga saingannya se-Indonesia lah ibaratnya. Nah, kira-kira apa nih yang bakal jadi senjata gitu? Apa boleh nggak sih di takut maksudnya apa sih yang bakal jadi kartu as lah ibaratnya kayak gitu, yang akan kayak ini banget yang bikin kakak juga pede nih kayaknya aku bawa ke Putri Indonesia gitu. Soalnya ngelihat saingannya kan berat. Mungkin aku jawab yang menjadi senjata itu adalah kepercayaan diri. Percaya diri. Jadi kepercayaan diri itu yang memang terbentuk sendiri. Ya? Iya, kalau kita, dan selain kepercayaan diri juga tentunya persiapan yang matang. Karena kita nggak boleh setengah-setengah juga, kita harus maksimal. Bener sih Hal, kepercayaan diri paling penting. Kadang kalau di panggung itu kayak ngelihat lawan itu bisa nervous sendiri kan, bisa bikin down, insecure. Apalagi dilihatin yang motor gitu, terus mata juri. Iya. Dan itu kalau dalam sesi tanya jawab bisa mempengaruhi ya Kak jawaban kita karena kurangnya percaya diri. Berarti ini udah masuk, belum masuk karantina atau udah belum ya? Belum. Oh, belum. Karena kan karantinanya sempat diundur ya. Diundur. Oh iya, kalau boleh tahu kapan sih ini akan dilaksanakan gitu? Apalagi kan ini lagi COVID gitu. Ya, jadi seharusnya memang diadakan grand final dan karantina ini di bulan Maret ini ya. Tapi karena keadaan di Jakarta juga belum kondusif karena masih Omikron, jadi diundur setelah Idul Fitri di bulan Mei. Bulan Mei. Jadi
Jadi ada waktu yang lumayan panjang lagi. Iya, benar, gitu ya, benar banget. untuk prepare lagi untuk Iya, company betul. lagi ya. Ini Putri Indonesianya ada sistem voting nggak kak? Sistem voting itu ada. Jadi di awal waktu pas kita masih audisi, kita terpilih kan di top 3 dulu. Iya. Di top 3 ini ada sistem voting untuk mewakili Putri Indonesia Kalimantan Tengah favorit. Begitu pula dengan provinsi yang lainnya. Oh iya. Seperti itu. Nanti promo deh. Nanti kita Kebetulan udah selesai Udah selesai. karena Oh, sudah udah terpilih yang finalisnya dan juga pemenang favoritnya. Oh. Jadi nanti ketika di grand final menuju grand final baru akan ada yang sesi untuk per provinsinya. Per provinsi. Ya, cuman belum mulai karena kan kita belum. Ini baru masih yang belum. tingkat Kalteng aja ya kak, Iya, belum yang betul. nasional. Betul. Oke. Oke. Dan aku juga penasaran nih, kan tadi juga ada spill ceritanya dan sudah di nasional gitu. Sejauh ini nih, sampai sekarang bahkan mau menuju ke nasional gitu, ada nggak sih suka duka yang dilakuin gitu Pak? Suka dukanya pasti yang pertama kita banyak banget ya persiapan yang harus kita kerjakan. Ya suka dukanya mungkin lebih ke tadi sih sebenarnya kita ada rasa nervous juga Ya, nervous. gitu. Cuman gimana caranya kita bisa kita tuh harus prepare gitu. Kita harus bisa yang namanya punya visi misi itu sendiri. Betul. Jadi ya kita harus fokus ke situ. Gitu. Jadi emang melawan nervous itu, terus juga menghadapi diri sendiri Iya, gitu benar ya, banget. ya, yang emang menjadi lawan terbesar lah ibarat Betul. sebelum melawan orang lain kayak gitu. Emang nilai inner beauty tidak bisa dilawan. Kelihatan banget ya. Saya ditatap sudah keringat dingin ini. Beauty brand behaviornya terpancar sekali. Betul gitu, emang mantap gitu. Tapi kalau orang tua pasti udah support gitu ya dari dulu ya. Iya, kebetulan mamaku tuh paling senang banget di dunia ajang model. Bahkan sampai saat ini keluarga, orang tua itu adalah support system pertama. Atau mungkin pacar kakaknya nih gitu, aku ayo bisa gitu, atau gimana gitu. Kayaknya kan ada juga kayaknya pacarnya yang kayak aku nggak mau jadi model nanti diliatin banyak orang gitu kan, siapa tahu gitu. Kalau pacar untuk saat ini masih fokus karir. Oh, dulu. Jadi belum ada jomblo guys. pacar. Dulu ya, masih fokus karir, fokus ke nasional juga Iya, gitu. bener. Jadi nggak mikir, oh berarti belum ada ya. Saya pikir tadi ada, mohon maaf kita terang nih, saya ngarang nih sama pertanyaannya gitu. Nah, kita bakal kenalan lagi lebih lanjut sama Kak Stella sama Kak Bella lebih lanjut. Dan tadi di off air ternyata aku dapat fakta yang lebih menarik lagi. Apa tuh? Mungkin teman-teman juga aku tahu kayak gitu. Jadi ini lebih ke arah perjuangan kakaknya gitu. Benar. Jadi aku baru tahu ternyata tadi emang kakaknya lagi padat banget jadwalnya, dan terima kasih banget Kak udah menyempatkan waktu untuk main ke TikTok, main ke jurnal TV kayak gitu. Karena tadi sempat bilang lagi bikin video kayak. Iya, benar. Yang di tag video. Kayak gitu, video profile untuk Putri Indonesia. Indonesia. Nah, itu kalau tadi juga sempat dibilangin kan itu di sini di situ kayak gitu. Nah, bahkan salah satu tempatnya itu lumayan jauh gitu. Iya, benar. Jadi rasa capek juga gitu, rasa lelah juga gitu. Tapi tadi sempat dapat momennya nggak? Karena tadi katanya lagi ngeliat prosesi kiwah gitu. Oh, dapat sih. Dapat ya. Iya, jadi memang pas aku lihat emang seperti kekeluargaan ya. Di situ kan ada beberapa rumah dan semua warga juga pada keluar. Gitu. Jadi ngeliatnya dari masing-masing beda keluarga tapi bisa menyatu. Nah, itu emang filosofi Uma Betang. Filosofi Uma Betang, Betul, benar. filosofi Uma Betang. Jadi sebenarnya TV kita juga udah gabung sama channel 4 CTV namanya Uma Betang TV kan. Oke. Jadi jurnal TV dan Uma Betang TV itu sudah gabung, dan sama yang kakak bilang tadi emang kekeluargaan yang diutamakan gitu. Nah, kalau boleh tahu nih untuk kedepannya mungkin juga harapannya ke teman-teman yang lagi dengar atau yang lagi nonton saat ini, apa ada nggak dari kakak selaku Putri Indonesia yang mau disampaikan ke mereka, khususnya mungkin tadi karena fokusnya ke perempuan dan anak-anak, Iya, benar. ada yang mau disampaikan mungkin kan? Mungkin harapannya ke depan yang pasti untuk Stella dulu ya. Oke. Stella dulu mungkin bisa mewakili Kalimantan Tengah dan bisa memberikan hasil yang terbaik nanti saat di grand final. Dan untuk mungkin untuk pesan-pesannya untuk teman-teman semua di luar sana, jangan pernah kalian takut untuk bermimpi, kejarlah terus mimpi kalian walaupun kalian mengalami kegagalan
kegagalan itu adalah sebuah proses di balik sebuah kesuksesan. Jadi selalu semangat untuk mengejar cita-cita kalian. Super sekali. Super sekali nih. Oke, jadi tadi udah ada Ketua ya. Ketua kan, kayak bahasa orang tua banget ya. Bahasa Indonesianya baku banget. Tapi sebelum kita ke arah closing nih kan, aku pengen nanya, ada nggak sih hal yang mungkin saat ini, aduh kok capek banget gitu, pengen ngeluh tapi namanya juga tanggung jawab kayak gitu. Ada nggak mungkin yang dirasa kayak gitu, selaku Putri Indonesia itu kan nama yang besar juga kayak gitu. Pastinya sih ada ya. Karena kan yang namanya kita mau memberikan sesuatu untuk sebuah ajang, itu pasti melewati ada banyak persiapan dan mungkin ada rasa capeknya, rasa lelahnya, tapi aku selalu yakin apa yang aku persiapkan dengan matang semaksimal mungkin akan ada hasil yang terbaik nanti di depan sana. Jadi nggak apa-apa sekarang bersakit-sakit dahulu, nanti bersenang-senang kemudian. Oke, mungkin kita juga langsung juga pengen tahu untuk sosial medianya dari Kak Stella atau Kak Bella. Mungkin teman-teman ada yang mau kepo-kepo atau mungkin mau tahu nih proses atau kesehariannya juga gitu, berjibaku dengan urusan Putri Indonesiaan gitu. Mungkin teman-teman bisa lihat di sosial media Instagram Stella Maukar, Stella double L Maukar, dan juga aktivitas-aktivitasnya biasanya ada di Instastory Stella dan juga ada di Instagramnya Official Putri Indonesia. Nah, untuk kalau nanti misalnya nih ada vote-vote gitu atau mungkin nanti dukungan-dukungan itu biasanya kemana aja sih? Biasanya untuk vote atau dukungan kita sih belum tahu nanti ya, tapi lebih ke sosial media. Iya, benar banget. Berarti langsung dipantengin aja tadi di official Putri Indonesianya, terus juga Instagram pribadi juga, terus mungkin sosial media kayak TikTok itu juga ada nggak ada? TikTok itu sebenarnya kalau aku sendiri nggak terlalu aktif ya, tapi kalau untuk di official Putri Indonesia ada. Ada. Dan baru sih. Baru, soalnya kan lagi ramai juga gitu, masanya juga banyak. Benar. Jadi bisa langsung di follow dengan username yang sama kan ya? Iya, official Putri Indonesia. Kalau Alif mah gak usah di follow. Jangan skip, nggak usah. Jadi promosi sendiri. Nah, teman-teman yang udah pengen penasaran dan juga pengen ke Bella, bisa langsung ke Instagramnya juga ke Putri Indonesia, dan tidak lupa mengasih semangat dukungan terbaiknya. Kita doakan juga ya Nov ya, semoga di nasional lancar, terus juga mencapai apa yang udah diperjuangkan, terus juga visi-misinya tadi yang dibawa itu bisa dilaksanakan dan akhirnya menginspirasi seluruh perempuan, anak-anak. Ya, benar. Semua ya. Semuanya. Khususnya Universal muda-mudi di Kalimantan ya. Benar, generasi muda yang ada di Indonesia. Dengan untuk tidak takut bermimpi ya, dan betul. mencoba. So mungkin ini dulu kita harus akhiri karena juga kondisi kakaknya nih yang emang udah padat banget dan mau menyempatkan waktunya juga ke sini, jadi kita harus pamitan dulu gitu sama teman-teman semua. Semoga sedikit bio ini bisa membantu ke teman-teman semua. Oke, saya Zuhali pamit. Saya Novia Graini pamit. Saya Stella Bella Elizabeth, Putri Indonesia Kalimantan Tengah tahun 2022 pamit. Sampai jumpa dan terus saksikan TikTok di Pemobatan TV setiap hari dengan host yang berbeda dan juga bintang tamu yang lain. So, sampai jumpa, dadah. See you.